Halo semuanya, selamat datang di EC Podcast, podcastnya Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Nah, sebelumnya kenalin nih, nama gue Vivin Aprianti Zain, biasa dipanggil Vivin, selaku host pada hari ini. Gue gak sendiri juga karena gue kedatangan narasumber yang dimana anak ini itu bisa dibilang ceria. Kenapa ceria? Karena murah senyum banget ke semua orang. Langsung aja kali ya, Sylvia. Halo Sylvia. Halo Vivin. Oke, kenalan kali ya. Kenalan dong kan biar yang lain tahu nama lengkap lu siapa, nama panggilan, terus dari staff apa nih di EC, prodi apa, sama angkatan keberapa. Nama gue Sylvia Arviana. Biasa dipanggilnya Sylvie. Terus kayak kalau di rumah biasa dipanggil Ana juga bisa. Terus gue dari layouter. Terus prodi D3 Administrasi Perkantoran tahun 2021. Oke, berarti ini gue manggil lu Sylvia apa Ana nih? Sylvia aja Sylvia. Oke, sebelum itu nih mungkin teman-teman yang nonton podcast pada hari ini, pada sesi kali ini penasaran gak sih ruangan podcast ini ada di mana? Siapa tahu kalian minat mau kesini juga. Nah, ruangan podcast ini ada di ruang nomor 808 yang bertepatan di Gedung Raden Ajeng Kartini yang dimana dikelola oleh lab pajak dan akuntansi. Nah, oke, lanjut ya ke Sylvie lagi. Nah, gimana nih Sylvie kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik-baik. Oke, semoga kedepannya baik terus ya. Amin. Kalau Vivin sendiri gimana kabarnya? Kebetulan nih lagi apa ya? Baik sih baik, tapi gue kemarin sempat sakit jadi ya, tapi sekarang udah alhamdulillah agak enakan. Oke, langsung gue nanya lagi nih. Mungkin gue bakal kepo-kepo banget nih tentang Sylvie dan juga sekitarnya Sylvie gitu. Apa yang lagi dialami Sylvie dan lain-lainnya. Jadi kayak bakal banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang gue lontarkan ke Sylvie. Oke, buat Sylvie nih. Sekarang mungkin gue bakal nanya hal sepele tapi kayak biar kayak kita asik aja gitu kan, biar makin deket juga. Mood lu gitu hari ini tuh lagi gimana sih? Seneng, sedih, atau marah, atau kan sekarang lagi UAS ya, mungkin lu lagi kayak aduh pusing banget nih gue hari ini atau gimana gitu. Moodnya kalau hari ini baik banget sih. Karena kan ketemu Vivin nih. Asli parah emang. Kalau ketemu sama gue tuh kayak ya orang tuh happy mulu, makanya Sylvie tuh jadi ceria plus ceria gitu. Oke. Mungkin sebelumnya itu kita ngobrolnya santai aja ya, kayak ngomong pakai gue lu, terus juga kayak ngobrol kayak empat mata curhat-curhat gitu. Jadi kayak lu keluh kesah lu keluarin aja nggak apa-apa ya nggak sih? Oke, buat Sylvie nih, Sylvie dari staff layouter ya. Iya benar. Sebelumnya Sylvie tahu EC itu dari mana sih? Kan kayak nggak mungkin kan lu tiba-tiba tahu EC gitu kan tanpa ada sebabnya. Nah itu lu tahu dari mana EC tuh? Awalnya tahu EC itu dari Magnet. Dari Magnet tuh waktu itu ada penugasan yang komunitas jurnalistik itu. Itu kayak reporter gitu. Terus tahu dari situ. Sebenarnya awalnya nggak tertarik banget. Terus kayak teman gue kayak nawarin gitu, kayak mau masuk EC kak, masuk yuk gitu. Terus akhirnya tahu EC dari situ. Terus jadinya pas join, jadinya pas lu kayak tahu gitu kan, terus akhirnya lu tertarik gitu kan, ya langsung join deh gitu ya. Oke. Mungkin nih sebelum lu tahu dari EC, nah kan pasti ada kayak tadi yang gue bilang ada rasa tertarik ya kan. Ya, nah tertariknya itu pasti kan kayak ada alasan gitu. Nah alasan lu masuk EC dan pastinya kan sebelum lu masuk kan pasti ada kayak Google Form gitu kan, yang kemarin setahu gue, seinget gue itu ada kenapa gitu kan, kayak nanyain alasannya apa lu masuk EC. Nah itu bisa nih di spill karena gue kepo juga nih orangnya. Gimana nih? Ya waktu itu kan karena belum tahu itu, terus gue scroll Instagram EC tuh, gue cekin gitu, lihat-lihat. Terus ya udah gue tertarik sama ini. Terus waktu itu pendaftarannya gue cuma kan karena suruh milih 3 ya.
Gue pertama milih layouter, humas sama ilus atau editor gitu, gue lupa. Pokoknya antara itu. Berarti itu ya, berarti lu emang layout ini tuh udah bener-bener pilihan pertama ya? Iya. Oke, alhamdulillah akhirnya gitu kan. Masuk juga ya. Masuk. Ih, keren banget dah lu. Oke. Mungkin nih gue karena tadi udah seputar EC kan, gue bakal lebih mengkepo-kepoin Sylvie tentang layout. Nah, pertama-tama nih ya, gue mau nanya nih, gue kepo banget nih. Lu kenapa sih harus kenapa sih harus layouter gitu? Kan di EC ini kan banyak ya subdepartemen yang lain, biro dan lain-lain gitu. Kenapa nggak kayak fotografer lah atau reporter atau siapa gitu kan? Lu kenapa sih kok bisa layout gitu yang lu pilih? Kenapa tuh? Ya karena itu awalnya kan kepo-kepo gitu. Terus karena spek waktu itu dijelasin layout juga ngapain aja. Terus udah gue tertarik tuh kayak ngatur-ngatur desain, tulisan-tulisan, gambarnya gitu. Jadi gue milih layout. Oke. Oh ya kan kalau misalkan desain gitu-gitu kan kayak nggak gampang lah ya namanya desain. Terus habis itu kayak tata letak gitu-gitu kan bener-bener kayak harus penuh ketelitian gitu kan. Iya. Nah, dari lu sendiri, lu teliti nggak orangnya? Ya bisa dibilang gitu. Oke. Cocok lah ya berarti ya, cocologinya gitu, Iya, cocok bisa, lah sama bisa, layout ya. gitu. Berarti ya udahlah gitu kan, udah satu lu tuh kayak udah pas gitu masuk layout kan. Iya, benar. Nah, mungkin yang lain tuh teman-teman yang lain yang nonton podcast ini kayak nggak tahu kan layout itu apa gitu kan, kayak tugasnya apa sih gitu kan, kepo pastinya kan. Gue juga sendiri kepo nih tugas layout tuh apa gitu kan. Boleh nih si Sylvie buat jelasin tugas dari layout tuh apa sih, Sil? Layout itu kan sesuai namanya itu layouter, jadi kita tuh nge-layout output dari EC gitu. Output harian kayak misalkan kayak mission, kadal gitu-gitu. Terus kayak yang terbesar ini paling majalah sih, nge-layout majalah gitu. Oke, mungkin dari tugas-tugas yang lu jalanin ya, yang lu pernah kayak sampai saat ini lu laksanain gitu. Ada nggak sih kesulitan yang lu alamin dari tugas-tugas itu? Ada sih. Ngapain tuh tugasnya? Maksudnya kayak lu ngalamin kesulitan apa gitu? Kadang tuh kayak pas mau ngerjain moodnya kan kayak harus bener-bener seneng ya. Terus waktu itu kayak ngerjain pas moodnya lagi jelek, jadi kayak aduh entaran aja deh. Terus pas mau bener-bener moodnya bagus, malah bingung idenya gitu, nggak ada ide gitu. Oke. Sorry gue lagi batuk ya, karena kemarin lagi sakit juga. Oke, lanjut. Mungkin ya kan tadi yang lu bilang kan karena kadang tuh suka kayak moodnya jelek gitu kan. Nah, sedangkan lewat itu kayak lu harus bener-bener punya kreatif banget kan, harus banget, dan lu harus kayak mikirin temanya apa ya kan. Temanya pasti susah gitu kan. Nah, ketika lu lagi, pasti kan ada kalanya lu lagi kayak nggak mood kayak tadi yang lu bilang. Terus pas lu lagi mood tiba-tiba bingung mau ngelakuin apa. Terus pernah nggak nih kan, biasanya kalau yang sering gue alami nih kalau misalnya desain gitu kan, gue lagi nggak mood nih hari ini. Nah, tapi tuh gue kayak punya ide mau ngapain. Nah, kayak gue mau ngelakuin ini sebenarnya tapi gue nggak mood anjir gitu kan. Kayak gue males ngerjainnya besok aja atau gimana. Nah, ketika besok itu lupa mau ngapain. Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih. Nah, itu biasanya lu ngapain? Kalau paling gue catat gitu sih. Jadi ada notes gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi nggak mood, lu tulis dulu nih idenya sebelum hilang gitu. Oke. Bisa sih, ntar gue nyontohin deh Sylvie. boleh. Oke. Mungkin tadi tugas udah. Kita berlanjut ke non proker dan proker. Nah, gue kepo nih kan, gue juga sebenarnya dari gue sendiri tuh nggak terlalu apal ya non proker sama prokernya subdepartemen lain sama yang namanya biro. Nah, itu boleh nih di-spill biar yang lain juga tahu apa sih non proker sama prokernya di layout tuh ada apa aja. Ini gue boleh baca ya proker-prokernya? Boleh. Mungkin kelihatannya banyak banget nih kayaknya sampai nggak apa. boleh baca. Itu yang pertama paling ada mission yang itu terbitnya setiap Senin Rabu. Itu materinya dari PSDM. Yang kedua ada kadal, proker aliansi sama litbang, editor, ilus sama humas.
Terus ada TOE juga, Template of Econo Channel. Ini kerjasamanya sama Kastari kan. Terus ada Bulletin, Proker Layout, koordinasi sama redaktur. Ada majalah, ini yang proker besar itu tadi. Terus ada infografis, ini kerjasamanya sama Litbang, editor ilus sama humas. Dan terakhir ada Play yang kemarin itu. Oh, oke. Oh ya, tadi kan tentang majalah ya. Nah, kemarin gue juga bagian reporter tuh sempet kayak bagian buat liputan ya, kalau nggak salah wawancarain narasumber juga. Nah, majalah ini kan juga bukan kayak tadi yang terbesar ya prokernya, ya non proker, Iya. ya kan? Oke. Nah itu apa ya, acara terbesar, pasti kan kayak resikonya gede banget kan ya. Nah itu selama majalah ini berlangsung gitu kan, dari lu sendiri aja, gue nanya dari lu sendiri aja, lu pribadi ada nggak sih kendalanya gitu dari majalah? Sejujurnya kalau majalah gue karena layout terakhir ya, jadi layout belum mulai sih, baru mulai hari ini gitu. Jadi belum tahu ya, belum ada gambaran juga mau gimana. Oke. Semoga itu ya nggak ada kendala gitu. Amin, ya. Oke sampai akhir. Mungkin tadi kan gue udah nanya tentang kesulitan. Nah pasti kan kayak misalkan nih ada kelemahan, ada kelebihan kan. Nah gue nanya, pasti kan kalau ada kesulitan pasti kayak ada satu yang namanya lu ada satu kelebihan yang buat lu tertarik sama layout, ya kan, kayak lebih tertarik dari sebelumnya. Misalkan nih kan pasti sebelum masuk layout kan lu kayak jadi apa ya, nggak tahu satu hal, pas lu masuk layout lu nemuin satu hal yang bener-bener kayak klop banget sama diri lo sendiri gitu. Nah itu ada nggak kayak gitu? Sama aplikasi Canva sih. Oh, jadi kayak ngotak-ngatik Canva gitu ya? Iya, itu seru banget sih, nyari-nyari kayak elemen-elemen baru gitu. Tapi jujur dah, gue kalau misalkan Canva nih ya, apa ya, kayak misalnya ngedit PowerPoint, PPT, terus sama yang namanya tuh apa ya, kemarin gue juga sempet kayak ngedit dikasih sama organisasi sebelah. Itu gue kayak ngedit buat kayak feeds Instagram itu kan kayak kadang suka capek kan, terus juga kadang lu tau gak sih kayak kan masih polos kan, terus lu nentuin elemen-elemen itu kayak kebingungan gak sih, kayak lu gue harus ngapain anjir, gue milih apa gitu ya. Pernah nggak? Elemen-elemen yang biasa-biasa kan, kalau yang elemen utamanya udah dari ilus ya, itu kita tinggal masukin aja, paling kayak nambah-nambahin kayak garis-garisnya atau apa itu. Jadi kayak apa ya, dasarnya udah disediain gitu ya. Oke. Terus jadi satu apa ya, yang ngedit Canva itu jadi satu hal yang bener-bener kayak lu tuh makin suka gitu sama layout. Bener banget, keren banget, parah sumpah. Gue sih kalau jadi dia udah gak sabaran banget, soalnya bukan basic gue gitu. Gue orangnya bukan yang orang sabaran gitu. Pasti lu orangnya sabar nih. Oke, tadi ya karena angkatan 2021 berarti seangkatan sama gue kan. Jadi semester 2 nih kan, OTW semester 3. Oh my god, cepet banget gak sih? Padahal baru kemarin kelas 11, ya Allah udah semester 3 tiba-tiba kan tuh. Nah, gue mau nanya nih kan, pas lu apa ya, kan kemarin kita angkatan corona ya, sedih banget gak sih angkatan corona. Terus kemarin tuh masih kelas 11 kalau gak salah, terakhir lu offline. Iya offline terakhir. Ya kan bener. Nah itu kan tiba-tiba dirumahkan, terus sampai lu lulus kan. Bener banget. Nah pas lu masuk perguruan tinggi negeri kan, PTN, terus lu masuk UNJ. Nah itu kan lu masih maba, terus abis itu pas semester 2 daftarlah EC, ya kan? Iya benar. Nah pas itu kan kalau misalkan yang namanya kuliah sama SMK atau SMA kan pasti beda kan, dari Bener segi banget. tugas, dari segi pembelajaran dan lain-lain. Nah maka dari itu kayak gue mau nanya nih, dari lu sendiri gitu, kayak ngalamin culture shock gak sih? Kayak apalagi kan organisasi kuliah sama organisasi yang sekolah dulu Ya, itu kan beda kan. Iya. Kayak intinya tuh susah banget deh, intinya kayak ngimbanginnya kalau misalnya lu bener-bener gak bisa ngimbangin. Nah itu pernah gak kayak ngalamin culture shock gitu? Iya pernah sih, ngalamin banget. Malah dari semester 1 waktu masuk aja udah kayak karena banyak banget tugas itu, jadi kayak ya Allah nangis kalau ngerjain tugas tuh gitu.
Lu semenjak sampai saat ini kayak pernah sakit gak sih, kayak gara-gara sampai kecapean banget? Iya, pernah. Wah, bener-bener sama sih. Sedih banget jadi curhat. Oke. Terus juga pas PKKMB kalau nggak salah itu bener-bener banyak banget gak sih tugasnya? Iya, banyak banget. Kayak satu semester tuh bener-bener kayak full gitu dari awal sampai akhir. Sumpah gue sih sampai kayak ini kapan selesainya gitu. Oke, mungkin gue mau nanya juga nih kayak selama lu masuk EC gitu kan, udah kayak lumayan lah yang namanya berbaur, terus juga lu tahu udah kayak beradaptasi lah ya. Nah itu kayak ada nggak sih kayak yang beda dari lu sebelum masuk EC sampai lu ke tahap sekarang sampai saat ini gitu, kayak ada yang ke upgrade nggak diri lu sendiri gitu? Bedanya ya, gue kayaknya sekarang lebih aktif sih daripada yang dulu gitu. Tapi sebelum lu masuk kuliah gitu, lu ikut organisasi nggak sih kayak di sekolah lu kayak masa kuliah ekskul doang sih, ekskul olahraga gitu. Apa tuh olahraga apa? Handball gue. Wow, keren, parah. Terus oke. Terus pas SMA ya? Nah, Iya, SMA. pas SMA tuh lu kayak apa sih, orangnya introvert apa extrovert? Introvert sih. Oke, berarti masuk EC kayak buat lu pasti kayak lebih ke tantangan gak sih ke diri lu sendiri, kayak gue harus benar-benar kayak aktif gitu, nggak boleh kayak dulu lagi. Keren, berarti lu udah ngerasa gue udah upgrade nih diri gue sendiri gitu kan, yang tadinya diem jadi aktif banget gitu, nongol. Terus juga pastinya kayak banyak kan relasi yang kayak lu kenal lebih banyak orang ya kan. Nah oke, mungkin gue mau nanya lagi nih, kayak gue banyak ngomong tapi nggak apa-apa, oke? Gue mau nanya buat diri lu sendiri gitu kan, kayak pendapat lu pribadi lu yang lu rasain gitu. Lu masuk EC nyaman nggak? Alhamdulillah nyaman banget, nyaman. Oke, nyaman ya, Iya, alhamdulillah. Terus dari kan gue udah nanya tentang luarannya, nah terus gue pasti kan lebih ke lebih dalam lagi kayak subnya. Nah sub departemen, nah itu lu layout. Nah itu dari layout sendiri, dari lingkungannya, dari tim-timnya, teman-temannya, itu lu ngerasa nyaman atau enggak? Terus kayak ngerasa ada yang buat lu kayak gue sayang banget nih gitu, kayak gue sayang banget sama mereka, kayak gue udah anggap mereka kayak keluarga atau udah anggap jadi sahabat atau gimana gitu nggak? Nyaman sih, nyaman banget sih. Terus kayak anggap sebagai keluarga gitu. Oke, berarti kayak udah klub lah ya namanya. Oke. Mungkin dari lu sendiri kayak pernah nggak sih kayak ngerasa pas satu titik di mana satu waktu gitu di mana keadaan kayak misalkan kuliah sama yang namanya kayak proker misalkan dari EC itu tuh kayak satu bentrok gitu, kayak misalkan lu dikejar deadline ini itu pernah nggak? Belum pernah sih. Oke, belum pernah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah belum pernah. Kalau misalkan jangan pernah sih. Oke, kita doain ya bareng-bareng, semoga jangan pernah. Kasihan anak orang. Oke. Kalau misalkan pernah nggak sih kayak misalkan lu lagi keadaan mendesak gitu, misalkan lagi ada yang sakit atau apa gitu kan, atau lu lagi sakit gitu, kurang enak badan, tapi jangan sampai lagi kurang sehat tapi lu bener-bener kayak harus ngerjain satu hal di layout, terus kira-kira ada yang bantuin nggak? Kalau misalkan lu butuh bantuan nih teman-teman gitu kan, gue lagi sakit atau gimana gitu? Pasti ada sih, kayak ya paling nanti Kak Suci atau teman-teman yang lain pasti ikut ngebantu juga. Nah itu backup gitu. Oke, keren ya berarti. Keluarganya dapet nih. Nah terus berarti kalau misalkan lu lagi keadaan kayak gitu, biasanya lu lagi ngomong langsung ke grup atau laporan dulu nih ke Kak Suci gitu? Laporan dulu lah Kak Sucinya. Oke, mungkin gue nanya lagi gitu kan, kita harus lebih dalam lagi, kita mengkepo-kepo ke Sylvie gitu kan. Dari lu sendiri gitu kan, Kak Suci itu gimana sih? Enak gak selama jadi emak lu gitu kan, asik emak gak tuh? Enak sih, enak banget, bener-bener enak. Baik. Gabung. Ya, jangan dong, ntar gue diomelin ada. Gak boleh gitu. Oke, enak baik banget. Baik banget. Keren Kak Suci. Oke. Mungkin
udahan kali ya, karena gue udah banyak buat nanya, kasihan Sylvie-nya. Oke, dari lu sendiri ada nggak closing statement buat teman-teman yang lain gitu yang lagi nonton, atau buat teman-teman EC atau teman-teman layout dan lain-lain gitu? Ada nggak? Ya, paling buat staff EC semangat sampai akhir periode ya. Oke, semangat buat gue juga berarti ya, semangat. Semangat sampai akhir, oke. Mungkin sekian dari podcast pada kali ini. Gue selaku host mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.